ya, daun-daunan nanti kita giling itu pakai mesinnya ya. Ini azolanya, kemudian ini nanti ada dedak dan polar ya. Nah, sekarang kita mulai dengan penggilingan daun-daunan. Nah, daun-daunan ini ya kita ambil dari daun, ada daun ubi jalar ya, kemudian ini ada daun talas ya, daun talas, kemudian ada daun singkong, daun pepaya, ini pepaya daun ya pepaya Jepang. Nah, kemudian ini ada daun yang kering, ini daun anggur ya, kemudian daun-daun kelor dan lain-lain. Nah, ini kita ambil dari sekeliling kita nih, kita memang kita ambil ya, kita tanam tuh daun ubi jalar ya, yang ubinya nggak kita ambil ya, mungkin nggak keluar ya karena sudah lama. Jadi kita ambil daunnya memang untuk sengaja untuk pakan. Nah, ini kita mulai dengan menggiling daun-daun yang sudah kita kumpulkan. Nah, itu sebagian ada yang sudah kita keringkan ya 2-3 hari, dan ada yang kita ambil baru tadi ya. Oke, kita mulai penggilingan. Masukkan dulu ya. Ini Mamang yang bantuin untuk penggilingan. Mang, ini ditutup dulu biar nanti bisa agak lembut, Mang. Bukan yang di situ, Mang. Ini. Ya, jadi itu kita tutup nanti. Nah, itu kita tutup ya supaya tidak keluar dia, sehingga biar lembut ya. Nah, lubangnya kita tutup dulu. Ya, cukup. Ya, oke, mulai Mang, digiling Mang. Masukin aja Mang, nggak apa-apa. Nanti kalau di sini baru diambilin. Kelamaan kalau bisa Mang. Kamu. Kurang lembut Bang. Itu buang dong. Ini harus ada. Mamang gimana sih Mang? Pisaunya aja nggak ada, ya Allah Gusti, ngapain Mang? Malu-maluin. Maaf, ini ada salah
teknis ya, pisaunya belum dimasukkan sama Mamang. Maaf, maaf. Padahal ini live ya, maaf. Mamang gimana sih Bang? Aduh, Mamang. Jadi pisaunya belum dimasukin, makanya dia. Ya, ini kita coba lagi ya, nggak apa-apa ya, namanya juga usaha gitu. Udah. Ya udah, terus kita masukin sekarang. Ya, pantesan kok tadi nggak ini ya. Ya, maaf ya, maaf para pirsawan nih. Ini oke, kita perbaiki dulu ya kondisinya supaya kurang ke bawah nih. Ya udah Mang, ya. Oke, dikit-dikit aja Mang lagi. Udah mulai dinyalain Mang. Oke ya, kita nyalain lagi. Oke, kita buka. Ya, sementara kita ambil sebagian dulu, kita akan coba fermentasi seadanya. Ya, nanti Mamang terusin untuk penggilingannya. Ya, ini memang agak alatnya juga belum ini ya, pisaunya masih coba-coba ya, mungkin nanti kita upgrade lagi. Oke Mang, sini Mang, taruh sini. Nah ini kita campur dengan azola kita. Nah ini azola yang kemarin ya, kita campur. Nah terus diaduk Mang biar rata. Nah diaduk rata. Nah jadi dengan kondisi seperti ini ya, ada dua unsur yang bisa dibilang ini gratis ya. Ya gratis karena diproduksi sendiri ya. Satunya adalah tadi daun-daunan di sekitar ya, terutama yang sudah kita tanam yaitu daun ubi jalar, daun singkong, kemudian ada daun talas dan daun anggur. Nah, daun anggur. Dan kemudian yang gratis kedua adalah azola yang kita kemarin panen ya. Oke ya, nah sekarang sudah kita aduk-aduk, kemudian
kita takarannya. Nah, takaran sebenarnya kalau ada azolla itu bisa sampai 40 sampai 50% azolla ya. Nah, kalau daun-daunan itu secara keseluruhan dia hanya boleh maksimal 15% karena ya ini mengandung serat ya. Kalau daun-daunan itu seratnya cukup besar. Nah, sehingga nanti ayam sama bebek kurang suka, bukan kurang suka ya, nanti kurang baik hasilnya, kurang bagus hasilnya. Nah, sekarang kita takar, nanti kita bikin untuk daun-daunan plus azolla ini dibuat dengan takaran 30 sampai 40%. Nah, sekarang kita takar dengan takaran dulu ya. Jadi nggak perlu ditimbang, yang penting takarannya benar ya. Nah, ini si krucil nih ya, sekali lagi dia memang suka ngerecokin. Dipenet, Mang. Nah, itu dipadatkan. Ya, kita bikin posisinya adalah 30% azolla. Oke, berarti satu itu ya, satu plastiknya. Udah, taruh lagi, Mang. Taruh lagi. Ya. Ya, setuang. Dibagi dua, boleh bagi dua, kanan kiri. Supaya gampang nanti ininya. Ya. Sini, taruh sini. Ya. Kita bagi dua supaya nanti ngaduknya gampang. Ya, ngaduknya gampang. Oke, sekarang dedaknya satu bagian. Dedak satu bagian. Ya, bagi dua, Mang, satu bagian. Bagi dua. Ya. Oke, terus kemudian polarnya satu bagian. Nah, itu polar ya. Polarnya kemarin kebasahan karena kehujanan pas di karung ya. Sekarang udah kita pindah ke ini. Ya, polar. Juga. Ya, polar boleh dua nggak apa-apa. Satu-satu, Mang. Ini satu, ini satu. Ya. Ya, ini kita bagi ya, berarti sebenarnya sih tergantung kita ya, mau lebih murah yang mana. Kalau memang kita pengen lebih murah, azollanya yang banyak, karena azolla itu secara protein sudah memenuhi ya. Nah, kemudian tadi ya, ada daun-daunan itu dia mengandung mineral dan vitamin. Nah, sekarang diaduk, Mang, diaduk. Kita aduk supaya rata ya. Nah, seperti ini saja ya. Nah, kemudian ya setelah rata nanti kita coba campur dengan molase dan campuran probiotik. Nah, kebetulan kemarin saya dikasih temen ya probiotik ini pupuk organik cair ya. Ini mengandung mengandung apa nih bakterinya nih?
Bakterinya itu ada Lactobacillus, kemudian ada Rhizobium, kemudian ada Saccharomyces. Nah, ini bakteri-bakteri yang dimanfaatkan untuk proses fermentasi. Nah, ini buka dulu, Mang. Kasih 2 tutup nanti. Nah, kita asumsikan satu ini 1 tutup ya, 1 tutup. Kasih 2 tutup. Tuh. 2. Nah, cukup. Nah, nanti dikasih air sama dikasih molase. Ya, ini lagi, Mang. Ya. Bukan di atur. Ya, saya ambil molasenya dulu. Ya, saya sedia molase di sini. Nah, ini molasenya. Itu molase ya. Oke, ambil. Kasih sedikit molasenya, seciduk ini. Kita kasih ini kira-kira 300 atau setengah liter ya. Kita kasih setengah liter. Awas, Mang. Ya, cukup. Ya. Oke, tadi ini sudah kita kasih molase dan mikroba ya. Nah, kita kasih airnya nggak usah banyak-banyak karena tadi itu sudah basah ya, sudah basah. Ini nanti, nah kita kasih ini separuhnya aja ya, separuhnya, nanti yang satunya separuhnya. Nah, ini separuhnya. Nah, kita aduk-aduk sampai rata. Jadi tadi ya ininya coba Mamang yang ini Mang, yang medium Mamang yang medium Mang. Oke, saya coba untuk aduk ya. Jadi sambil diremas ya, jangan kayak Mamang gini-gini tadi kurang, jadi sambil diremas nih. Nah, seperti ini ya, diunyel-unyel, diunyel-unyel. Sambil yang yang masih menggumpal dilepas ya, diginikan ini supaya dia nggak nyatu cuman satu bahan saja ya. Nah, sebenarnya sih ini bisa dengan mesin ya, mungkin nanti yang satu ini kita coba pakai mesin pengaduk kita gitu ya. Ini sudah nggak sabar nih si kerucil nih. Nah, ini sebenarnya kan masih ada unsur jagungnya. Ya, jagungnya nggak usah difermentasi. Nanti saat kita ngasih pakannya, baru kita kasih jagungnya. Ya, karena jagung tuh berupa biji-bijian ya, sehingga dia kalau difermentasi nanti nggak tahu bermanfaat ya. Ya mungkin bermanfaat ya, tapi secara prinsip sih ayam lebih suka biji-bijiannya tuh
seperti biasa gitu ya, bukan difermentasi. Nah, ini kenapa juga dikasih molase? Molase itu rasanya manis ya, sehingga dia atau ayam ya, ayam tuh suka manis, ayam dan bebek tuh suka manis. Oke ya, mungkin nah terus setelah ini, setelah jadi, kita mungkin repot ya kalau pakai mesin ya, karena mesinnya di sana. Nanti ini biar di mamang lagi ya, Mang, nanti sambil di gini-gini Mang, jadi nggak gempel gini, nggak gempel. Nah, tapi ini ayam suka nih ya, tuh. Sudah ya. Terus ember mana Mang? Ember yang kecil. Nah, itu. Nah, nanti kita taruh di ember. Ya. Ini sudah cukup nih, ini kelembapannya seperti ini, jangan terlalu banyak. Kalau banyak nggak jadi nanti fermentasinya. Nah, caranya gimana untuk mengetahui kalau nanti campurannya sudah bagus gitu ya. Nah, caranya adalah campuran ini tuh sudah terlihat lembab. Ya, sudah terlihat lembab. Jadi air ya, ini larutan ini ketika diperas seperti ini, dia jadi satu, tapi nggak keluar airnya, tuh nggak keluar airnya kan. Kalau diremes banget gini nggak keluar airnya. Nah, ini sudah bagus ini, jadi sesuai untuk difermentasi, larutan fermentasi, terus dipadatkan. Ya, ini nanti kita tutup atasnya pakai plastik. Ya, kemudian akan ini lagi apa? Akan hasilnya akan bagus ya. Nah, ini kembali lagi kita remas-remas lagi ya. Nah, jadi mungkin yang tadi ketinggalan nih ya, ini apa saja? Ini adalah azola ya, azola plus daun ya, bahwa azolanya dari campuran daun dan azola ya. Ini ya, ini dari daun dan azola ya. Itu azolanya sendiri 2/3 dan daunnya 1/3 ya. Jadi satu bagian daun dan azola. Daunnya digiling ya, digiling lembut. Kemudian azolanya dibiarkan langsung, nggak apa-apa, nggak usah digiling karena dia sudah kecil ya, sudah kecil. Nah, kemudian bagiannya berapa saja, saya ulangi ya. Tadi kita sudah bikin, sebenarnya tidak ada patokan persisnya, karena ini nanti pakan ini kan dicampur jagung, ada dedak, itu sudah bagus ya. Nah, tambah bagus lagi adalah dengan azola karena proteinnya tinggi. Nah, tambah bagus lagi dengan campuran daun-daun, daun singkong, daun apa tadi, daun anggur, kemudian daun ubi jalar ya. Nah, itu semua mengandung vitamin dan mineral ya, itu semua mengandung vitamin dan mineral. Jadi sudah komplit nih pakannya nih ya. Ada proteinnya dari azola ya, kemudian seratnya itu dari namanya ya, daun-daunan,
Nah, itu sudah bagus itu ya. Nah, jadi semakin banyak azolanya itu semakin murah. Nah, makanya kita selalu produksi azola yang banyak supaya pakan kita tambah murah. Nah, batasnya azola sendiri 60%. Nah, bayangin kalau Anda bisa membuat azola untuk pakan Anda dengan posisi 60%. Itu sangat murah sekali pakan Anda. Ya, pakan ayam, pakan bebek. Ya, apalagi bebek. Bebek itu makin gampang karena dia bisa menggunakan enceng gondok. Nah, enceng gondok itu gulma ya, yang buat orang lain gulma, buat kita sumber pakan. Seperti itu. Dan kalau mau ada kolam nganggur gitu ya, kasih aja enceng gondok. Itu langsung. Nah, dengan posisi seperti itu ya, perbagiannya tadi kalau ini ya, kalau misalnya azola dan daun itu sudah 60%, yang 40% adalah dedak, ya, dedak, kemudian jagung. Nah, dedaknya yang 40% itu bisa 30%, jagungnya 10%, atau jagung 50-50 boleh. Jagungnya 15, jagungnya 20, dedaknya 20. Nah, jadi pakan yang kita beli itu hanya jagung dan dedak yang 40% tadi. Yang lainnya ini kita produksi sendiri. Nah, produksi sendiri ya kita anggap gratis aja lah gitu. Ya, gratis. Jadi dari 40% tadi itu kira-kira kalau harga jagung itu 8.000 ya, 7.000, 8.000 atau 9.000, itu 20%-nya berarti ya, 20%-nya berarti 1.800 ya. Kemudian 1.600. Kemudian dedak, kalau misalnya harganya di tempat Anda itu 4.000, 20%-nya 800. Nah, berarti pakan ini sebenarnya harganya 800 plus 1.600. Kurang dari 3.000. Ya, kalau azola Anda banyak 60%. Makanya berlomba-lombalah menanam azola ya. Menanam azola, karena dengan menanam azola semakin banyak, keuntungan Anda semakin besar. Ya, ini karena di tempat saya tadi azolanya sedikit. Nah, posisinya tadi sama daun itu hanya 1/4 bagian. Ini 1/4 bagian. Nah, kemudian difermentasi. Ya, oke, ini sudah. Ini kerucil kita masukkan ke ember penyimpanan. Ya, jangan takut itu nanti ada yang kering, nggak masalah, karena nanti itu basah sendiri juga. Nah, fermentasi ini berapa lama? Nah, sebenarnya sih sehari sudah bisa 24 jam ya. Cuman kita sarankan selama 2 hari ya, kita fermentasi ini 2 hari. Ya, kita padatkan seperti ini. Nah, sudah jadi ini pakan ya. Pakan dengan harga, kalau ini ya, kalau tadi kan cuma 1/4. 1/4 berarti ya ini harga 5.000-an lah ya. 5.000-an ya. Jauh di sana Anda beli pur ya, pur itu pakan harga 9.000 sampai 12.000. Nah, kalau ini aja nih yang tadi azolanya dikit, itu posisinya 50%-nya, ya berarti kan 4.500 kita sudah menghemat biaya ini.
Nah, nanti ini kita tutup, tutupnya mana mau? Pakai karungnya itu juga mana? Ya, tidak perlu rapat-rapat amat ya, yang penting tertutup ya. Kemudian ini ditutup gini ya, rapat, terus ditindih ya, ditindih. Ini ditindih nanti. Misalnya ini ada airnya atau isinya, ditindih. Sudah cukup, ditinggal 2 hari kemudian kita pakai ya, 2 hari kemudian kita pakai. Nah ini ya, nanti 2 hari lagi kita lihat ya, 2 hari lagi kita lihat bagaimana kondisinya. Apakah dia berbau wangi ataukah dia berbau busuk. Nah, kalau dia berbau wangi ya seperti tape kata orang ya, itu berhasil fermentasinya. Tapi kalau dia berbau busuk, nah berarti nggak jadi ya, fermentasinya gagal. Nah, jangan lupa tadi ada biang untuk fermentasinya ya, ini bakteri fermentasinya, ini sebagai starter. Nah, starter inilah nanti yang bekerja di fermentasi ini. Nah, sebenarnya pengalaman saya sih nggak masalah hanya pakai molase. Pakai molase karena apa? Karena bahan-bahan di sini itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu walaupun nggak ada starternya ya, proses fermentasi itu sudah bisa jalan karena sebenarnya bakteri itu sudah ada di dalam bahan-bahan yang tadi itu, bakteri fermentasi, dan kemudian dihidupkan dengan molase. Kemudian ada karbohidrat dari dedak, dari polar ya, itu mengandung karbohidrat sehingga sudah bisa terjadi fermentasi. Nah, tapi kalau Anda susah nyari tadi bakteri itu, nyari aja Yakult. Nah, Yakult bisa, Yakult campurkan aja tadi 2 Yakult ya, 2 Yakult campurin sama molase. Kalau molase nggak ada, pakai gula Jawa atau gula pasir. Nah, bisa udah itu. Jadi cari yang ada aja di sekitar kita. Sementara Anda sebelum mempersiapkan nanti yang benar. Jadi yang ada di sekitar Anda coba, yaitu gula pasir, gula Jawa, kemudian kemudian gula pasir, gula Jawa, molase enggak ya, sama Yakult. Terus dicampur, diaduk ya. Yang penting airnya itu tadi jangan basah banget ya. Dikepel gitu, dikepel sampai tidak keluar air. Ketika dibuka dia masih menyatu, tidak kempiar. Nah, kalau kempiar berarti masih kurang. Ya, masih kurang airnya, kadar airnya masih kurang, tambahin sedikit-sedikit ya, jangan langsung banyak ya. Jangan langsung banyak gitu. Oke, begitu saja. Saya dan 2 kerucil pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.